Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses akuntansi atau cara menggunakan software akuntansi. Untuk kita yang bukan lulusan dari akuntansi, tentu ada beberapa kesulitan untuk memahami apa yang disebut dengan akuntansi. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat penting karena ini akan menunjukkan kesehatan dari usaha atau bisnis kita. Jadi dalam perusahaan itu yang pertama kali dilihat tentu adalah laporan keuangan, dan laporan keuangan sumbernya adalah laporan akuntansi. Dari laporan akuntansi kita bisa mengetahui apakah suatu perusahaan itu dalam keadaan sehat atau sakit. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ada beberapa yang saya akan jelaskan di sini. Sini kita akan login terlebih dahulu. Standarnya adalah admin. Kemudian kita akan ke kode akun. Di kode akun ini terdapat 4 akun pokok. Nah, ini akan saya jelaskan. Dari 4 akun pokok ini ada aktiva, pasiva, pendapatan, dan biaya. Apa itu aktiva, pasiva, pendapatan, dan biaya? Sini saya sudah menuliskan. Aktiva adalah tempat tujuan modal dan pendapatan disimpan. Aktiva juga berlaku sebagai sumber keluarnya biaya. Jadi sifat aktiva adalah tempat keluar dan masuknya uang. Akun aktiva ini, pada akun aktiva di aplikasi ini, dia berfungsi sebagai tempat keluar masuknya uang. Jadi uang itu akan masuk ke aktiva, sumbernya bisa dari modal, bisa dari pendapatan, di sini juga bisa dari hutang. Bisa dari hutang. Kemudian untuk mengeluarkan uang itu juga asalnya harus dari aktiva. Dalam proses akuntansi, keluar masuknya uang itu harus tahu asal dan tujuan. Asalnya dari mana, tujuannya kemana. Nah, berikutnya, pasiva. Pasiva adalah asal dana masuk pada saat mulai usaha. Nah, ini juga sumbernya bisa dari dua, bisa dari modal, bisa dari hutang. Karena untuk memulai usaha itu asalnya dari dua, bisa modal sendiri, modal teman, modal bersama, atau hutang kita pinjam ke orang sebagai modal. Kemudian kalau sudah berjalan juga bisa didapat dari laba rugi. Laba rugi ini juga bisa digunakan sebagai modal kalau usaha itu sudah berjalan. Nah, berikutnya ada pendapatan. Pendapatan adalah asal dana masuk saat usaha berjalan. Misal kita sudah buka toko, kemudian jualan laku, berarti ada uang masuk. Nah, uang masuk ini sebagai akun pendapatan. Kemudian selanjutnya adalah biaya. Biaya adalah tempat keluarnya biaya selama usaha. Jadi uang yang kita keluarkan selama proses berusaha itu masuk ke akun biaya. Contoh dari akun biaya adalah misal untuk gaji karyawan, sewa tempat, bayar listrik, bayar internet selama untuk kegiatan usaha, maka dia akan masuk ke biaya. Dari 4 akun pokok ini bisa diturunkan menjadi akun-akun di bawahnya. Ini adalah akun induknya, bisa mempunyai akun-akun di bawahnya. Contoh di sini, pada aktiva ini dibagi dua, aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva tetap, misalnya kita mempunyai tanah, kendaraan, kemudian di sini juga kita mempunyai komputer, ada laptop, ada PC, smartphone. Ini sebagai aset usaha. Kenapa disebut aktiva tetap? Karena pada aktiva atau harta kita yang tetap ini tidak bisa langsung diuangkan, perlu proses untuk menjadi uang. Contoh, laptop, kalau kita sudah punya laptop ini bisa jadi uang kalau sudah dijual. PC juga sama, smartphone juga sama, sepeda juga sama, motor, mobil, tanah, ini adalah harta tetap. Jadi dalam suatu usaha, aktiva itu sering juga disebut dengan harta. Nah, harta sendiri terbagi ke dalam dua, harta lancar dan harta tetap. Contoh berikutnya adalah bank. Kita mempunyai simpanan di bank. Simpanan di bank. Kemudian kita juga mempunyai piutang. Piutang ke karyawan atau piutang kepada pelanggan. Itu juga harta kita. Harta yang bisa langsung cair. Misal ketika pelanggan itu membayar atau karyawan itu membayar piutangnya. Maka secara otomatis harta kita akan bertambah. Kemudian berikutnya, di sini kita akan belajar pasiva.
Nah, pasifa ini hanya terdiri dari 3 akun. Akun yang pertama adalah utang, modal, dan laba rugi. Nah, utang di sini bisa bermacam-macam, bisa utang bank, bisa utang barang, bisa utang teman, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada modal, bisa modal sendiri, bisa modal teman, bisa modal bersama. Kemudian yang tidak bisa diubah adalah laba rugi. Laba rugi ini didapat dari proses yang didapat oleh sistem. Di dalam pendapatan di sini terdapat pendapatan. Pendapatan ini terdapat dari penambahan nilai aset. Penambahan nilai aset itu contohnya adalah tanah. Tanah itu dalam jangka waktu tertentu dia bisa bertambah nilainya. Kemudian penjualan aset. Penjualan aset misal perusahaan atau usaha kita menjual mobil, maka secara otomatis kita mempunyai pendapatan. Kemudian ada penjualan. Nah, penjualan di sini ada penjualan barang. Misal ada jasa. Di sini ada jasa. Penjualan barang ini juga akan masuk sebagai pendapatan. Kemudian hasil sewa alat. Sewa alat itu juga akan masuk ke pendapatan. Jadi pendapatan ini didapat dari usaha kita. Semua yang masuk melalui usaha kita itu disebut dengan pendapatan. Berikutnya, kita akan masuk ke kolom dari biaya. Nah, biaya ini semua yang dikeluarkan dalam proses usaha kita disebut dengan biaya. Contoh adalah operasional, ini adalah gaji karyawan, bayar listrik, sewa tempat, kemudian bayar internet, dan seterusnya. Yang semua yang kita keluarkan dalam proses usaha itu disebut dengan biaya. Pada penggunaan dari software akuntansi sangat penting untuk memahami akun-akun ini dan sifat dari akun-akun ini. Sifat dari akun, contoh, di sini terdapat aktiva, pasiva, pendapatan, dan biaya. Pada akun ini, aktiva itu sebagai akun keluar dan masuk. Jadi asal dan tujuan itu bisa untuk aktiva. Sementara pasiva hanya bersifat sebagai asal dana. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk menyimpan dana. Kemudian pendapatan itu juga sebagai asal dana. Jadi dana yang masuk ke aktiva itu bisa berasal dari pasiva, bisa berasal dari pendapatan. Sementara pasiva hanya keluar. Jadi akun pasiva ini hanya mengeluarkan uang. Pendapatan juga mengeluarkan uang. Tujuannya semua ke aktiva atau harta. Kemudian biaya. Biaya itu sifatnya hanya keluar. Uang yang keluar dari aktiva itu akan masuk ke biaya. Semua yang dikeluarkan dari aktiva masuknya ke biaya. Itu yang harus dipahami tentang penggunaan dari akun-akun pada aplikasi akuntansi. Pada video-video berikutnya, kita akan belajar bagaimana menggunakan akun-akun tersebut dalam proses transaksi usaha. Pada kesempatan kali ini, kita cukup dulu memahami tentang fungsi-fungsi dari akun-akun akuntansi. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian, jika ada permasalahan atau tidak bisa dipahami, bisa menghubungi nomor ini 0819 3848 3780 atau 0856 456 031 atau ini nomor Telkomsel, ini juga nomor WhatsApp 0812 345 37788. Untuk mendapatkan aplikasi demonya, silakan menghubungi web ini. Aplikasi ini dibuat oleh IT Brain Indonesia. Oke, itu saja. Kita ke video-video berikutnya dari tentang software akuntansi dan bagaimana menggunakan akuntansi dalam usaha atau bisnis kita. Terima kasih.